dipotong itu diakok. Potongannya namanya akikah. Ya. Nah, sebelum bicara kepada akikah, kenapa disyariatkan tentang akikah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Malaikat dalam Al-Qur'an disebutkan 88 kali. Ya. Malaikat itu adalah hamba yang bertakwa. Enggak pernah saya dengar malaikat korupsi ayat. Malaikat Jibril barangkali, ini ayat termana bagus nih, gue sampai nama Muhammad ntar be, sekarang bekal gue dulu. Enggak ada, karena malaikat orang bertakwa. Ini ada yang nelfon dulu bagi duit apa? Bukan bini saya. Dari pagi berangkatnya masalahnya. Udah 3 acara nih, yang ketiga ini. Ya. Nah, takwa di dalam Al-Qur'an disebutkan 115 kali. Jadi kalau kita muji malaikat hebat amat ya, gak pernah maksiat, itu mubazir. Karena malaikat memang sifatnya takwa. Apa takwa? Apa arti takwa? Kalau kata anak muda, takwa kepala botak dicinta ketawa-ketawa. Takwa dalam Al-Quran, al-imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ada pada malaikat. Di samping takwa, Allah menciptakan nafsu. Takwa ada 115 dalam Al-Quran, nafsu ada 115 dalam Al-Quran. Nah, takwa bagiannya malaikat, nafsu bagiannya, nah yang namanya hayawan atau hewan atau binatang. Nafsu ada 115, syaitan yang mendekati sifat hewan sama ada 88 dalam Al-Quran. Nah, kita bukan malaikat, kita juga bukan hewan. Coba hewan patok, besok Idul Adha ada azan, ya, waktu zuhur datang, birahinya datang, nunggu gak ajan selesai itu kambing. Ntar dulu nunggu ajan selesai. Kagak dia mah. Itu kambing wadah diudak-udak baik. Makanya kalau ada lanang tukang udak-udak wadah kambing. Ya. Tuh. Coba lihat di Jawa tuh yang naik delman. Kuda. Pakai celana kagak? Kagak, lato-lato di mana-mana. Ibu kalau nyebut lato-lato takwa. Ya. Kenapa? Karena dia adanya cuma nafsu, tidak ada takwa. Nah, kita manusia namanya dalam Al-Quran basar. Basar dalam Al-Quran ada 35 kali disebutkan. Nah, kita manusia basar ini ada takwanya, ada nafsunya. Maka itulah disyariatkan adanya akikah untuk memotong sifat hayawan, memotong sifat egois, memotong sifat pendendam, memotong sifat amarah, memotong sifat-sifat yang jelek, memotong sifat-sifat yang buruk. Makanya disyariatkan akikah. Wa nafsi wa ma sawaha dalam surat Asy-Syams ayat 7 dan ayat 8. Dan demi nafsu dengan penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha, kami ilhamkan kepada nafsu yang namanya manusia fujuraha. Sifat fujur ini adalah kumpulan daripada sifat nafsu.
wa taqwaha, dan sifat takwa ini yang Allah berikan kepada manusia. Nah, dengan adanya akikah diharapkan anak ini nanti lebih berat kepada takwanya daripada fujurnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang masih suka nyerempet kere-kere, ini rupanya mungkin belum diakekah kali ya. Nah, akekah itu Bu, Pak, unik. Saya nggak punya duit, ayam aja nggak bisa. Saya orang kaya, sapi satu atau nggak bisa, harus kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 ekor. Ini perempuan apa laki-laki? Nah, berarti berangkatnya banyak ntar. Kambing 2, patok, kambing 2, satenya banyak. Ya. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan bahwa kalau 1 tahun itu belum ada kemampuan, bisa 1 dulu, keteng, bulan depan 1 lagi. Kagak dapat rezeki juga, emang beranaknya disesar, buat duitnya banyak. Kata ulama, boleh cukup 1 saja walaupun lagi. Jadi kalau ada yang belum akekah anak laki-lakinya gara-gara belum bisa beli 2, beli 1 besok, undang saya lagi makan daging kambing di sini. Harapan saya. Ya. Nah, kapan akekah itu disyariatkan? Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi' wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Anak itu diakekah, dipotongin kambing umur 7 hari. Pak Ustadz, 7 hari mah kemana saya belum kebayar, boleh menyembelih belum kebayar. Ya udah 14 hari. Pak Ustadz, 14 hari juga belum kebayar, orang minjem duitnya pakai online, angsurannya belum lunas. Ya udah 21 hari. Pak Ustadz, belum lunas juga, terus kapan Be? Sampai anak itu akil balik. Disyariatkannya akikah untuk orang tua kepada anaknya sampai anak itu akil balik. Bagaimana kalau sudah akil balik dia mau akikah sendiri? Mana silakan. Tapi kalau dia sudah akil balik, dia belum akikah, dia belum korban, dia korban dulu baru akikah. Karena akikah mah kesunahan orang tua kepada anak, kalau korban kesunahan dirinya pribadi. Ini banyak orang nanya kan, Pak Ustaz, saya belum akikah, gimana kalau saya korban? Katanya yang bilang dasar, kurban dulu. Kalau sudah akil balik, nanti punya rezeki tahun depan atau punya rezeki bulan depan, akikah, ya, potong kambing. Nah, itu. Jadi disunahkan akikah pada hari ke-7. Sunnahnya yang paling afdol. Kapan saja boleh sampai anak itu akil balik. Tapi sunnahnya hari ke-7. Lalu setelah itu apa? Kalau akikah dagingnya dibagiin matang, kalau kurban dagingnya dibagiin mentah. Nah, setelah akikah wa yuhlaku rasuhu, dipotong, dicukur rambutnya apa ya kayak dipotong, dicukur rambutnya sampai botak pelontos begitu kayak Mike Tyson, ya, dibawa ke tukang emas, ditimbang ada berapa gram. Ini bocah rambutnya ada gondrong, ada 5 gram romannya, kali 1 juta, 5 juta ya. Jadi kita emas-emas yang itu aja, jangan emas antam, emas-emas yang tapi bukan emas karo ya, bukan. 23 karat. Emas-emas yang apa tuh? Perhiasan itu kan ada yang 250 dan 300 kan. Yang begitulah kita mah yang
Belah-belah bawah baik, tapi mas mudanya bawah. Hah? Berapa? 600. Ya bu, double kantong saya. Ya taruhlah yang 300 ya. 300 dah. Yang mas muda tuh 2-3 karat ya? Hah? Iya. Oh 600 yang muda. Iya. Kalau gua mau laku. Ya. Jadi katakanlah 500. Ada 3 gram. Saya dikitin gramnya dah. Jangan potong gede. Jadi berapa tuh? 1,5 juta. 1,5 juta dibagiin ke fakir miskin, ke anak yatim. Minta doa biar ini namanya Arkanza Irgi Winata, Allah jadikan anak soleh dan soleha, anak yang mahabbah kepada fakir miskin. Udah bagiin duitnya. Pak Ato waktu lahir palanya dibotakin orang. Orang tahu ya? Iya. Ya, palanya botakin Pak ya, udah dibotakin. Oh, bayar kambing dulu katanya. Iya, ya nanti bertahap ya, begitu dibotakin palanya, habis akikah nih, motong akikahnya enggak Bang? Kemarin, nah itu langsung dicukur rambutnya, simpen dulu dah. Ntar kalau udah ada duit, bawa ke tukang emas berapa gram, disodakohkan uangnya. Gitu ya. Saya gue terima kalau sedekah mah. Ya itu yang kedua, anak lahir. Yang pertama diakekah untuk memotong sifat hayawan yang ada pada diri anak tersebut supaya sifat bujurnya hilang, yang timbul sifat takwa. Lalu potong rambutnya, ditimbang berapa gram emas, lalu disedekahkan uangnya. Yang ketiga, wayu sama dikasih nama. Hakul waladi ala walidihi salasun. Hak anak kepada orang tua 3. Yang pertama, ayusin ismu, ngasih nama yang baik, ngasih nama yang bagus. Kenapa ada yang disebutnya mangap? Marota. Aduh, keceplosan. Ya, bini saya dah Hanifah. Tuh. Muna, ada yang monyong, Munaroh. Sarwono. Oh, pada monyong. Boleh. Ada yang nyengir, Fitri. Bu, ibu mah jangan tawa, orang-orang mah kalau tawa dulu di atas, bawahnya suka ngewer. Ya. Nama boleh, Maisaro. Ada yang minjem, Zainab. Boleh nggak pakai nama Nabi? Boleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, boleh dikasih nama-nama Nabi. Tapi ngasih nama Nabi Ayub mau gak, takut sakit anaknya. Karena Nabi Ayub sakit 18 tahun. Nama Nabi, apalagi nama dinamain pakai nama Muhammad. Kata para ulama, di rumah yang nama Muhammad atau Ahmad ada 3, maka rumah itu akan dijamin dari musibah, kebakaran, dan pencurian. Kagak usah pakai satpam, namain aja nama Muhammad 3 di dalam rumah. Mertua saya namanya Muhammad, saya Muhammad Amin. Anak saya yang kedua Muhammad Razbi Cipta Ilahi. Anak saya yang ketiga Muhammad Abdul Aki Al-Kahfi. Muhammad. Saya naruh motor di luar nggak pernah hilang, aman aja. Cuma saya taruhin. Ibu mau nggak supaya naruh apa-apa aman? Jikirannya saya kasih. Mau?
Pokoknya ibu naruh mobil di rumah di depan, naruh duit di dompet tuh ada duit 1 juta taruh depan gak bakal hilang. Yang penting amalin ini, amalan. Mau nggak? Mau. Amalin. Ibu taruh dompet di depan, duit 1 juta, ngetes ilmu dari saya. Ibu sambil ngamalin pegang tasku di dalam. Siapa itu? Siapa itu? Insya Allah ada yang ngambil. Maling juga mau ngambil, bos. Masih melek orangnya. Siapa itu? Siapa itu? Tuh amalan dari saya mau unik. Ya, itu nama Nabi Ahmad Muzaki, Muhammad atau Illah, nama-nama tafaulan kepada orang-orang soleh. Saya mau pakai yang paling ngetren, pakai nama malaikat. Kalau malaikat mah nggak pernah maksiat, selalu bertakwa, kata Ustaz. Boleh. Muhammad Abu Jibril, boleh. Muhammad Mikail, asal jangan Israil pe. Saya takut dia masuk rumah sakit, cucunya datang, kayak tuh Israel datang, modar bapaknya. Ya. Iya, namanya anak Israel. Nggak giliran ada orang sakit dia besuk, bukannya sehat itu orang mati. Ada Israel datang kan. Udah kelabakan. Ya, pakai nama-nama malaikat boleh. Pakai nama Asmaul Husna boleh, cuman kalau Asmaul Husna pakai Abdul, hamba, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam. Asal jangan Abdul Mutakabir, hamba yang sombong. Ntar dipetang-peteng baik. Ya, kasih nama juga cari-cari, jangan mentang-mentang di Al-Quran. Nama-nama siapa? Tony. Lah emang Tony ada di Al-Quran? Ada. Itu a'udzubillahi minasyaitonir. Resek banget tawan Greenland. Ya. Boleh. Nama Narin kan neraka. Nama Jahim dari bahasa Arab, tapi itu bahasa-bahasa yang artinya tidak salah. benar, ya. Kalau bisa Ahmad, Firdaus, nama-nama yang bagus, nama Nabi, nama malaikat, nama-nama Asmaul Husna boleh, silakan. Itu yang pertama. Ayusinu ismu, kasih nama yang baik. Saya nggak mau lama-lama, Bu. Satu, saya emang capek. Yang kedua juga ini romannya olahan, nasi udah pada kering. Nanti kalau lama-lama saya bukan di amplopnya malah digerendengin. Dasar yang ceramah tahu diri. Kata saja Marota kan gue mau datang dari jam 6, belum datang jam 10. Gue punya aku belum. Ya. Nah, ya deh, ngasih nama yang baik. Yang kedua, ya saya udahan, ada yang baru datang, mereka melang saya. Rese banget ibu mah. Wah gini baru datang nyeksa. Saya mau udahan dia datang. Patah. Saya ada penatarannya. Aduh. Ya. Yang kedua, wa ayyudibahu, sebagai orang tua mendidik anak. Jadi jangan mentang-mentang anak udah diakekah, sifat wujudnya dipotong, itu anak keliaran kemana baik didiamin, salah. Di sini perintahnya wa ayu atibahu, mendidik, bukan mengajarkan. Kalau mengajarkan, tong ke masjid, bayang, ngajarin tuh. Tapi kalau mendidik, tong yuk ke masjid sama bapak bareng-bareng. Ajak anak itu sholat. Sebab sekarang Pak, Masya Allah, kalau dulu bioskop masuk ke dalam rumah, sekarang bioskop masuk ke dalam kantong.
24 jam ini nyari apa aja ada. Bisa jadi dia nyari yang begituan kita kagak tahu. Emang yang paling aman mah didik anak udah pokoknya taruh di pesantren, udah lagi dah. Kalau di pesantren mah tinggal mikirin modalnya doang. Kata mama emang itu yang susah. Daripada kita menangis nanti karena nggak ada yang doain, karena kita diseret ke neraka, lebih baik kita dan anak kita menangis hari ini dia nahan betah apa enggak di pesantren. Di pesantren diajarin adab, diajarin agama. Kalau anak tahu agama, dia nanti jadi suami, suaminya punya agama, dia akan mengajarkan kepada istrinya tentang agama. Nanti istrinya tahu agama, istrinya akan mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Dia meninggal dunia, anaknya yang ngajiin, anaknya yang nyolatin, anaknya jadi imam sholat. Emang ibu mau? Ibu ngelonjor, pala di sebelah belor, ngerti belor ya? Ya ini arti orang. Ini satu ini kita satu ras. Ada arti belor, utara. Oh. Pala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Anak kita lagi ngatur mobil bekal si bontot. Ini rumah yang kamar belah sini bekal gua. Itu kata emak lagi dulu, padahal emaknya orang ngomong. Udah berebut warisan. Ada yang main gitar sama anak apa teman-temannya yang pada datang. Emang kita nggak sakti? Yang enak mah kita ngelonjor, anak kita pada baca Yasin, pada doain, tetesan air matanya akan memadamkan api neraka. Saya dapat pelajaran semalam. Nabi Isa liwat di kuburan. Itu ada di dalam kubur sedang menangis, meratap, jerit-jerit. Ngerti jerit-jerit? Ngerti jerit mah? Ya, jerit-jerit. Pas Nabi Isa pulang, lagi ketawa-ketawa, cengar-cengir. Nabi Isa bingung, ini lagu apa? Ahli kubur tadi menangis sekarang ketawa. Nabi Isa nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, aku mau bertanya, aneh ini kubur satu. Kenapa? Tadi aku liwat, yang enak mah minum ini. Oh iya. Udah datang jualan dan udah. Lupa. Udah jangan. Ini mah negor doang. Masih ada, sorry masih ada. Pak, masih ada.